seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Oke teman-teman. Ya, selamat malam teman-teman. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi malam ini kita diundang 3 orang sekalian. Ada Pak Dalbo, ada Pak Arif, ada Pak Kucing ya. Aku nggak tahu Pak siapa ini namanya, aku belum cek tadi. Sebentar, kita cek biar enak manggilnya. Pak Kucang. Ya, jadi kita akan berdiskusi heart to heart dengan Pak Dalbo tentang konsep ketuhanan. Oke, saya akan jelaskan dulu konsep ketuhanan di dalam iman kekristenan. Ya, banyak orang yang bilang orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Tuhannya 3. Karena apa? Tritunggal. Loh, Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak juga bicara tentang banyak, tapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Saya tekankan, Tritunggal itu tidak berbicara tentang banyaknya, tidak berbicara tentang jumlah, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bapa, karena Bapa itu berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Bapa. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Bapa. Maka dari itu, Sang Firman itu mengambil rupa manusia di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat yang ke-1 jelas sekali. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sudah berbicara tentang Bapa, berbicara tentang Firman. Sekarang kita berbicara tentang Roh. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah adalah Roh. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus para kleitosnya. Tuhan Yesus mengutus Roh kebenaran yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Jadi, Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlah, tidak berbicara tentang banyak, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Dan orang Kristen itu tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Sesat cara berpikir kita ketika kita berpendapat pada konsili Nicea 325 orang Kristen melantik manusia menjadi Tuhan. Orang Kristen tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi Sang Firman itu yang mengambil rupa manusia. Jadi poinnya, orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan, tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Ya teman-teman ya, jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang banyak, tidak juga berbicara tentang jumlah, tetapi berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Nah buat teman-teman Kristen, bantu di tap-tap layarnya, dikencengin tap-tap layarnya supaya roomnya tidak gampang rungkat ya teman-teman ya. Malam ini kita akan berdiskusi hatu-hatu dengan Pak Dalbo, ada Pak Arif juga di sini, ada Pak Kucang Onyot juga, tapi kita berdiskusi poinnya dengan Pak Dalbo berbicara tentang konsep ketuhanan yang katanya dikuasai oleh Pak Dalbo. Semoga diskusi ini menjadi diskusi yang menarik, diskusi yang membawa hal-hal yang positif buat teman-teman Kristen di bawah. Jangan ada kata-kata menghujat, jangan ada kata-kata yang menyakiti iman sebelah. Kita di sini cuma berdiskusi, tidak ada niat untuk menistakan agama lain atau menghujat agama lain. Yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan. Ya teman-teman yang masih banyak waktu saya ya. Sudah. Sebentar Pak, belum habis waktu saya Pak, masih 5 menit Pak. Saya tambahkan lagi. Ya silakan. Saya tambahkan lagi ya teman-teman ya. Oke, kalau kita mau cari bukti di mana Tuhan Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, kita boleh lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-5. Sebentar Bang Oki, ya. Jangan bawa-bawa 2 orang ini ya, saya diem. Jadi Bang Oki itu head to head dengan Bang Dalbo, saya diem ya. Saya cuma menyapa tadi ya. Nanti dikira satu konten dikeroyok misalnya. Oh enggak. Saya diskusinya hatu-hatu dengan Pak Dalbo ya. Jadi teman-teman yang silakan, ini cuma menemani. Oke, Yohanes 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Kalau memang Tuhan Yesus itu manusia biasa, sebelum dunia ada, Tuhan Yesus sudah ada. Yohanes 8 ayat yang ke-58, aku ada sebelum Abraham jadi. Bahkan sebelum Abraham jadi, Tuhan Yesus sudah ada. Ya teman-teman Kristen, dikencengin tap-tap layarnya, kita buktikan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah tap-tap layar. Untuk Pak Wahyu, silahkan Pak, langsung digas saja, di live-kan di YouTube-nya. Besok saya baru ambil, saya re-upload ke YouTube pribadi saya. Oke, silakan Pak Dalbo. Ini yang di bawahnya Bang Oki ini Oten ya, bukan? Saya nggak tahu Pak. Pak Kutang Onyot ini Oten apa bukan? Saya nggak tahu. Coten dia coten. Oh, Oke. gitu. Lanjut. Silakan Oke. Pak. Silakan Pak Dalbo. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Pak, waktunya Ya, Pak. terima kasih. Waktunya Pak. Waktunya. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi konsep ketuhanan dalam Islam tegas, tidak bertele-tele. Yang pertama, di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Di mana Allah memperkenalkan diri bahwa dia adalah Allah di dalam surah At-Taha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu wa aqamis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah solat untuk mengingat aku. Lalu di dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 65, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Jadi, apa yang disampaikan Nabi Muhammad melalui Al-Quranul Karim sejalan dengan utusan-utusan terdahulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam Ulangan nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu tunggal. Inilah yang menjadi ketetapan hukum dari ajaran-ajaran Yesus. Anda katakan Yesus adalah Tuhan. Di dalam Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi jelas bahwa Tuhan bukan berarti utusan itu bisa dijadikan Tuhan. Jelas kalau di Islam, ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah, tidak pernah Nabi Muhammad dijadikan Tuhan. Coba ketika ada penyampaian, kadangkala teman-teman ya bertanya Tuhannya umat Islam bagaimana? Jadi Tuhan di dalam Islam itu sama Tuhan yang diperkenalkan Musa dengan Yesus, sama. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Artinya Tuhan ini tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang setara dengannya. Nah, kalau kita bandingkan di dalam Bible, Keluaran 9 nomor 14, tidak ada yang sama di muka bumi ini. Tidak pernah berubah. Tuhan itu nggak bisa berubah. Dia adalah maha kuasa, maha tinggi. Tidak mungkin menjadi maha rendah. Jadi di dalam Islam itu konsep ketuhanannya itu jelas. Makanya kami umat Islam tidak ada komal-komal Anda temui bahwa umat Islam akan cakar-cakaran sesama Islam perkara Tuhan. Karena jelas, kelar ketuhanannya. Mulai dari surah Al-Ikhlas ayat pertama dan seterusnya itu jelas. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan dan tidak ada yang setara dengannya. Allah tempat bergantungnya manusia, bukan Tuhan yang digantung oleh manusia. Jadi tegas. Sangat berbeda dengan di konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Sangat berbeda. Jadi makanya saya katakan Anda harus konsisten. Siapa sih sebenarnya Tuhan?
Nah, ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka sangat bertentangan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dalam Matius 4 nomor 10, apa kata Yesus? Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu Matius 19:16, ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal itu? Apa jawab Yesus? Turutilah dan taatilah segala perintah Tuhan. Begitupun juga di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Al-Quran ini adalah petunjuk jalan yang lurus. Nah, kalau kita sandingkan Yohanes 14 nomor 6, ini sejalan. Yesus itu jalan yang benar, jalan yang lurus. Cuman perkaranya ini jalan yang bagaimana? Kita harus menunjukkan Yesus seperti apa. Habis ya Pak? Nah, itu. Oke. Silakan dimulai waktunya. Ya, silakan. Silakan diterima dulu, Bang Oki. Belum Pak, belum keluar Pak. Ini saya sudah kirim ini, silakan. Ya. Jadi saya diem, yang lain diem ya. Oten lainnya diem, cuman berdua ini head to head ya. Oke. Diterima dulu. Udah saya terima. Yang lain. Kucang, diterima Kucang. Kucang. Pak Kucang. Waduh, ini Oten gimana Kucang ini? Kucang, diterima Kucang. Boleh. Diulang dulu ya. Gimana cara nurunin Kucang ini? Diturunin, aku nggak bisa nurunin dari sini Pak. Siapa yang nerima tadi Pak? Kucang, gimana ini? Kucang, diterima Kucang. Kucang tertidur mungkin. Ini naik di komal siapa sih Pak Kucang tadi? Naik di komal Bapak ya? Ya lanjut aja lah. Waduh. Teman-teman, ya di opening statement di awal sudah disenggol-senggol ya sama Pak Dalbo tentang iman kekristenan. Padahal di awal tadi saya tidak menyenggol iman siapapun karena opening statement itu kan kita harusnya fokus untuk menjelaskan iman kekristenan. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak tadi mengutip Alkitab kami, Alkitab Ulangan dan Markus untuk menguatkan dalil Bapak. Kenapa Pak pakai Alkitab untuk memperkuat dalil dan data Bapak? Kenapa tidak gunakan Al-Quran dan hadis Bapak aja seperti saya? Ketika saya ingin membenarkan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab saya tidak butuh support dan dukungan dari kitab-kitab lain untuk membenarkan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, itu yang pertama yang saya mau tanggapi. Dan yang kedua, narasi Bapak tadi ketika Bapak bilang Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad itu sama dengan Tuhan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Loh, samanya di mana Pak? Kalau Tuhan kami, Allah kami itu mengajarkan kami untuk kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berbeda dengan, sebentar saya bukakan datanya di dalam Quran 47. Nih kalau Bapak menyamakannya, saya bisa tunjukkan dulu perbedaannya. Quran 2 aja ayat yang ke-65. Ini perbedaannya. Ya, sambil lalu di jari Bang Oki ya. Sambil lalu tetap layar teman-teman. Di sebelah juga. Al-Quran berapa tadi? Al-Quran berapa? Ini Pak, kalau saya pasti saya tunjukkan datanya Pak. Quran Ayat Al-Quran ayat yang ke-65. Ayat yang ke-65 ya. Ya. Surah apa? Surah Al-Baqarah Pak, ayat yang ke-65 Pak ya. Oke. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katanya kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kalau di sini dikutuk menjadi kera yang hina ya Pak ya. Kalau Tuhan kami tidak pernah mengutuk, itu perbedaannya Pak. Tuhan Yesus itu mengajarkan kami, Allah itu mengajarkan kami. Kenapa orang Kristen itu tahu kalau kami punya Bapa yang mengasihi? Dari mana? Dari yang firman mengambil rupa manusia itu. Karena di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18, Sang Firman itu mengambil rupa manusia untuk apa? Untuk menyatakan Sang Bapa. Jelas-jelas Tuhan Yesus mengajarkan kami, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Secara tidak langsung kami punya Bapa yang mengasihi. Jadi itu ada perbedaan ya Pak ya. Jangan disama-samakan. Oke. Karena belum ada pertanyaan untuk saya, saya mau bertanya dulu dengan Bapak. Mungkin pertanyaan saya gini Pak. Apakah
Allah Bapa itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Kalau memang iya, nanti saya minta data dan dalilnya. Kalau memang Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak ada yang bisa menggambarkannya, dan tidak berwujud. Kalau memang ada, kalau memang seperti itu, saya minta data dan dalilnya tertulis di mana. Kalau memang Allah itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat yang ke-40. Satu-satu mungkin, Bang Oki, satu-satu dulu, satu-satu. Pertanyaannya Satu-satu. Boleh, ya, oke. satu-satu pertanyaan dulu ya. Berarti itu dulu yang saya tanyakan. Nah, buat teman-teman Kristen yuk, masih ada waktu saya 1 menit 26 detik. Buat teman-teman Kristen, di tap-tap layarnya dikencengin ya teman-teman ya. Tap-tap layarnya ya. Supaya semakin banyak yang terberkati, semakin banyak orang percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan semakin kuat roomnya, tidak gampang kena tombak teman-teman. Karena berapa hari kemarin akun kita tuh gampang sekali kena tombak. Ya, buat teman-teman Kristen ya, karena belum ada pertanyaan untuk saya, jadi saya bertanya dulu kepada Pak Dalbo. Setelah ini silahkan Pak Dalbo bertanya kepada saya, karena dibatasi oleh Pak Arif tadi satu pertanyaan, jadi saya bertanya Ya, Bang satu. Oki, Ya Pak. kalau saya dalam satu hari ini dari tadi 2 akun tumbang. No, itu saya hari ini udah kena tombak Bang Arif. 2 akun. Barusan saya buat komal tumbang. Tumbang lagi, itu Iya. makanya tuh buat teman-teman yang di sebelah juga dikencengin tap-tap layarnya, lock orange-nya diisi-isi ya teman-teman ya, biar roomnya sama-sama kuat, tidak gampang tumbang. Ya silakan Pak Dalbo, bentar ya, masih 21 detik lagi. Belum. Nah. Masih ujung ini, ujung. Ya karena belum ada pertanyaan ya untuk saya, jadi saya itu dulu. Saya satu pertanyaan dulu aja, nanti silakan kalau Bapak mau bertanya. Oke, teman-teman Kristen, terima kasih ya yang udah tap layar, yang udah membagikan live ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Arif dimulai. Ya, silakan Bang Dalbun. Saya undang dulu ya. Mana ini? Silakan diterima. Dengan Bang Dalbo sekarang. Silakan bernarasi. Dari sekarang. Oke, baik. Pak Oki bertanya bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, tercatat di dalam As-Surah ayat 11. Lalu di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Di situ tegas tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, jelas. Kenapa saya mengutip di Bible? Anda jangan kepedean bahwa dalam perjanjian lama itu adalah kitab Yahudi, walaupun terjemahan. Nah ini mirrorin perbandingan bahwa utusan-utusan itu memperkenalkan Tuhan. Itu makanya saya kutip dalam Ulangan 6 nomor 4, Markus 12 29. Lalu dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Jadi jelas bahwa Allah itu konsep samawi tidak dapat dilihat. Tidak ada manusia di muka bumi yang mampu melihat Allah. Melihat Tuhan pencipta alam semesta ini. Kalau kita berdasarkan dalil. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikul absar. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan manusia. Jelas. Jadi tidak ada yang dapat melihatnya. Jadi jangan Bapak mengatakan Dalbo ini mengutip, tidak, ini perbandingan. Yesus pun mengatakan demikian. Dalam Yohanes 5:37, apa kata Yesus? Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat melihat dia. Rupanya tidak dapat kamu lihat. Jangankan rupanya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Sama apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 103. Tadi di surah As-Surah ayat 11. Lalu di surah Al-Ikhlas ayat 4. Itu jelas. Al-Quran itu konsisten menyampaikan konsep ketuhanan. Makanya tidak ada umat Islam, ya, kita lihat
Mereka berdiskusi, berantem, ya, bercakar-cakaran perkara Tuhan. Tidak ada. Karena konsep ketuhanan di dalam Islam itu sudah finish. Satu surah saja, surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Itu jelas, tegas di situ, tidak diperanakan dan tidak pula diberanak. Nah, kalau kita melihat dalam perjanjian lama di Kejadian saya buka dulu di Bilangan 23:19 bahwa Elohim bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Hosea 11 nomor 9, sebab aku ini Elohim bukan manusia. Begitupun juga di Keluaran 9:14, tidak ada yang serupa denganku di bumi. Lalu di Meliaki 3 nomor 6, Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ini dalil. Lalu bagaimana? Tiba-tiba muncul dalam perjanjian baru bahwa Tuhan itu berubah menjadi manusia. Padahal di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Manusia tidak dapat melihat dia. Tidak dapat melihat dia. Itulah kekuasaannya. Ini menurut kitab saudara dalam perjanjian baru. Ada 2, ada 3 di situ. 1 Timotius 6:16, di Yohanes 5 ayat 37, Yohanes 1:18. Itu jelas. Jadi apa yang saya sampaikan, Abang, ketika saya mengutip di dalam Bible itu mirorin, itu perbandingan. Itu perbandingan. Ketika Anda membuka tadi surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 65. Kalau tidak salah ya. Perkara mengutuk menjadi kera. Ini kalau kita mengatakan Tuhannya agama samawi, Yesus tidak sama dengan esensinya Tuhannya umat Islam. Anda kali itu. Nah, kalau kita membuka data-data itu, bagaimana Anda untuk menyampaikan firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusul lembu maupun domba, unta maupun keledai. Di mana kasihnya kalau kita mau mengkaji ini? Kasihnya di mana? Oke, waktu saya Pak ya. Silakan. Nah, pahami tadi pertanyaannya. Mungkin dipahami tadi pertanyaan saya, Bang. Apa pertanyaan saya? Siapa Tuhan menurut Yesus? Siapa Tuhan menurut Yesus? Itu Pak pakai dalil. Siapa Tuhan menurut Yesus? Silakan diterima ya Pak ya. Oke, ya karena perjanjiannya tadi satu pertanyaan, saya membawakan satu data di dalam satu pertanyaan saya, banyak ayat yang Bapak kutip. Jadi saya harus tegaskan dulu ayat-ayat yang Bapak kutip itu ya, supaya tidak menjadi framing. Oke teman-teman, kita lihat di Bilangan 23 ayat yang ke-19. Izin dulu Bang. Saya tidak bertanya di situ, saya perbandingan. Saya harus meluruskan dulu Pak, saya harus meluruskan dulu. Ya. Tapi pahami pertanyaannya Bang ya. Karena ayat ini Bapak pahami pertanyaan saya. Siap. Tunggu dulu. Pahami pertanyaan saya apa kira-kira pertanyaan saya? Oke, sebentar ya Pak ya. Biar saya tanggapi dulu ya. Ya, Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa. Jangan dipotong ayatnya. Yang dimaksud di sini dia bukan manusia yang berdusta. Lihat, jangan dipotong ayatnya. Allah bukanlah manusia. Betul, kecenderungan manusia untuk berbuat berdosa itu. Apakah Tuhan Yesus itu berdusta? Tidak ada. Tunjukkan ayatnya kalau memang Tuhan Yesus berdusta. Ya, kalau baca Alkitab dibaca full. Ketika saya bertanya tentang Quran Bapak, saya bacakan full. Tidak saya potong-potong. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Tuhan Yesus tidak menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Betul yang disampaikan ayat ini. Karena manusia itu kecenderungannya berdosa.
Manusia itu kecenderungannya berdusta, makanya jangan dibaca depannya aja. Allah bukanlah manusia, tapi kelanjutannya tidak dibacakan. Sehingga ia tidak berdusta. Maksudnya manusia yang berdusta itu yang disebutkan di situ. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia tidak takluk terhadap maut. Loh betul, memangnya Tuhan Yesus takluk terhadap maut? Memangnya Tuhan Yesus sampai detik ini ada di kuburan? Kan tidak. Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan ayat ini. Kalau Tuhan Yesus takluk terhadap maut Pak. Dan dia tidak mampu bangkit dari kuburan. Tidak mampu mengalahkan kuasa maut. Maka saya pribadi tidak akan percaya. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga, maka saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Tuhan Yesus tidak takluk terhadap maut dan Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Haleluya. Ya teman-teman ya. Oke, berbicara. Sebentar, pertanyaan Bapak tadi. Oke, banyak sekali pertanyaannya teman-teman ya. Jangan dipremin Bang. Satu aja pertanyaan Sebentar saya. Ya. Satu aja. Tuhan siapa yang benar menurut Bang Oki. Oke, Pak, Bang Oki sebentar, waktu izin saya, Bang Pak. Oki. Iya, saya paham. 1 Timotius 6:16 itu dibaca lengkap. Anda tadi kan mengkritik saya. Coba dibaca lengkap. Apakah Yesus tidak pernah dilihat Pak, oleh ini masih manusia? waktu saya Pak ya. Masih banyak waktu saya kepotong dari tadi. Ketika Bapak bernarasi tadi saya benar-benar off kan mic saya. Saya tidak potong-potong sama sekali yang menjadi narasi Bapak. Saya off kan mic saya mute mic saya supaya saya tidak memotong narasi Bapak. Saya bebaskan Bapak bernarasi sampai pada akhir waktunya. Ya, oke. Pertanyaan Bapak tadi, siapakah Tuhan yang benar? Ayat yang Bapak kutip tadi itu membawakan siapa Tuhan yang benar di dalam iman Kristen. Siapa Allah yang benar menurut Tuhan Yesus? Gini Pak, ini Bapak ini Sebentar. selalu framing loh. Bukan potong Pak. Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang benar menurut Yesus? Begitu Pak pertanyaannya. Iya, saya menjawab siapa Allah yang benar menurut Tuhan Yesus. Kan saya mau jawab. Seperti apa saya mau menjawab ketika saya mau menjelaskan, saya kena potong terus. Ketika Bapak bernarasi, 5 Makanya jangan menit. di-framing. Loh, Pak, masalah framing atau enggak? Loh, Bapak tadi baca ayat Alkitab saya sepotong kok. Bilangan 23 ayat 19 Bapak baca sepotong. Saya diam aja. Gitu. Ya, ini masih waktu saya Pak ya. Oke, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Betul, kami mengakui sebagai orang Kristen Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Tetapi tidak seperti utusan yang Bapak maksudkan. Karena di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Yohanes 17 ayat yang kelima. 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada. Saya kehabisan waktu teman-teman. Setelah ini kita tanggapi. Oke, silakan dilanjut Pak. Tidak ambil, jangan dulu diklik. Ya, sampaikan. Jangan Gak dulu apa-apa. dijalankan Waktu waktunya. Bapak aja. Cuman saya mohon ketika Waktunya Bapak Bang Darbu bernarasi. sekarang. Tunggu dulu, jangan dulu dijalankan waktunya. Saya Pak. mohon ketika Bapak bernarasi saya diam. Ketika saya bernarasi Bapak diam. Nanti Bapak tanggapin aja di waktu Jadi Bapak. begini, Abang. Jadi begini. Ketika Anda mau menjawab pertanyaan